Baik, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kenal dengan Sayyidah Aisyah? Kenal, Bu? Tetangga. Masya Allah, alhamdulillah. Titip salam, Bu, kalau kenal. Hebat Ibu. Titip salam buat ibu kita, Ibu Sayyidah Aisyah, yaitu ibu kaum mukminin, Bu ya. Hebat Ibu, saya aja belum pernah lihat itu. Ibu sudah tegal, katanya kena tetangganya, Masya Allah. Ya, baik. Baik, nggak apa-apa, Bu, biar berai, Bu ya, biar nggak ngantuk lah. Baik, supaya ibu nanti tiap harinya, tiap malamnya, tiap detiknya baca Quran ya, minimal tuh Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas itu juga Quran ya. Jadi jangan minder, Bu. Pak, saya nggak bisa belajar Quran itu kalau yang terbata-bata itu paling banyak pahalanya, Bu ya. Itu kenapa sekarang orang yang belajar sama yang ngajar banyakan belajar pahalanya ya. Yang mahir, yang pinter sama yang udah pinter bacaannya, sama yang terbata-bata lebih banyak pahalanya bacanya orang yang terbata-bata. Bismillah, Bismillah, ya. Sok berapa kali Ibu ulangin itu? Ibu yang pinter mah Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, yang nggak bisa sampai 10 kali kadang-kadang. Nah tadi Bismillah berapa? Enggak, Bismillah aja 7. Dia ngucapin sampai 10 kali, berarti kali berapa? 70. Masya Allah, paling banyak pahalanya, Bu ya. Nah, jangan malu lah, Bu, nggak apa-apa lah. Baik, lanjut. Istamir qiraatul Quran fi shalah. Baca Al-Quran di dalam sholat. Ini juga saya kasih masukan juga, barangkali ada yang mau jadi hafiz atau hafizah, atau anak yang hafiz atau hafizah. Salah satu murojaah hafalan itu di dalam ketika sholat sunnah, Bu ya, sholat sunnah. Karena apa? Kekuatan kalau kita sholat jamaah. Saya sudah pernah ngetes, Ustaz Masa juga udah pernah ngetes gempor, Bu ya. Nanti yang makmumnya gempor. Bentar, sekarang saya nggak panjang-panjang lagi, Bu, saya udah nyerah, Bu. Jadi kalau mau murojaah itu sendiri aja sudah ya. Misalkan mau murojaah hafalan itu nanti pas sholat sunnah. Kapan terserah sunnah apa aja. Kan itu ada sir, ada jahar, boleh. Itu kan namanya murojaah sunnah yang nggak menjadi masalah. Misalkan sholat sunnah ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya ya, atau sholat sunnah apa taubah, sholat sunat apalah hajah gitu ya, pakai rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Al-Fatihah, terus rakaat kedua Yasin, Al-Quran, boleh, atau Al-Baqarah boleh sampai selesai ya, asal kuat ya. Pelajaran, Bu, pertama mungkin kayak patung, Bu, wah pas rukut, Akbar, kram kaki teh. Nah kalau udah dicoba sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali, insya Allah bukan masuk rumah sakit, tapi sehat, Bu, biasa ya. Ini kalau mau nyoba di sana. Karena apa? Fadilahnya luar biasa. Saya kasih tahu, ini hadis Rasul. Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran fi shalah, di dalam sholat. Qiraatul Quran fi shalah afdalu min qiraatil Quran fi ghairi shalah. Apa artinya? Membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik, lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Apa maksudnya ini? Berarti di dalam sholat teh bacaannya apa? Setelah Al-Fatihah, betul? Iya kan? Setelah Al-Fatihah baca surat yang lain kan? Nah itu lebih utama. Contoh, ibu baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lebih baik daripada di luar sholat gitu. Paham sekarang? Lanjut. Qiraatul Quran fi ghairi shalah, dan baca Al-Quran di luar sholat konteksnya. Tadi di dalam sholat, sekarang di luar sholat. Nah di luar sholat ini lebih baik daripada tasbih wa takbir. Apa tasbih wa takbir ini? Tasbih itu subhanallah, takbir Allahu akbar, zikir ya. Kan ada yang zikir ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dengan baca Al-Quran di luar sholat, lebih baik baca Al-Quran di luar sholat. Paham? Lanjut lagi. Wat tasbih wat takbir afdal minas shadaqah. Zikir, tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar.
itu lebih baik daripada bersedekah. Paham? Lanjut ya, itu berarti berapa? 4 ya. Wasadaqatu afdalu minas shaum. Dan sedekah lebih baik daripada puasa. Puasa bukan puasa wajib Bu ya, puasa sunnah. Kalau sedekah cuma maksudnya sunnah. Ya, paham? Jadi sedekah lebih baik daripada puasa. Yang nggak bisa puasa Senin Kamis, yang nggak bisa puasa Ayyamul Bid, yang nggak bisa puasa Daud, cing amalkan sedekah. Tak bisa sedekah zikir, tak bisa zikir baca Quran di luar sholat. Lawan bisa baca Quran di dalam sholat. Paham tak? Ini tingkatan seperti itu. Yang nggak bisa baca Al-Quran di dalam sholat, baca Al-Quran di luar sholat. Kalau nggak bisa baca Quran di luar sholat, kita harus berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahalazim. Itu zikir ya. Nah kalau nggak bisa zikir juga banyak kesibukan, banyak gawean, nyuci piring, nyuci baju, nyuci naon, nyuci rambut, nyuci segala lah, gitu ya. Nah harus dengan sedekah ya. Alhamdulillah ini masya Allah. Besok nanti saya kalau sini ya 2 kali lipat tuh ini ya. Itu sedekah, niatkan sedekah, bismillah nawaitu shadaqalillah ya. Sedekah itu akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bawa bala-bala ya, bawa minuman, nanti cai herang ayeuna, nanti mah cai kiru aya ya. Kalau nggak bisa sedekah, puasa sunnah. Puasa Daud pertama, puasa Daud nggak bisa puasa Daud, puasa Ayyamul Bid 1 bulan 3 kali ya. Nggak bisa juga puasa sunnah Senin Kamis. Nah kalau setelah itu nggak bisa juga, stop ini hadisnya sampai sini ya. Nanti beda lagi itu mah, intermezzo. Baik, lanjut. Wasaum junnatum minan nar. Dan terakhir puasa sunnah itu sebagai perisai dari api neraka. Allahu Akbar. Paham tuh? Udah catat ya. Nggak apa-apa, bagus Bu kalau ta'lim itu catat aja Bu. Soalnya apa, kalau pakai ingatan lupa poho, apalagi kita orang-orang masih muda ya. Masih muda itu wah sok sering lupa Bu ya. Baru poho. Baik, lanjut. Ini dalam riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Rasulullah begini, bahwa jika seseorang membaca Al-Qur'an di dalam sholat dalam posisi berdiri, maka setiap ayat yang dibacanya, dari setiap ayat itu ada 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19. Kalau bismillah 7. Nah, dari 1 hurufnya itu berpahala 100 kebaikan. Waduh, Masya Allah. Kenapa ini saya bocorkan di sini ya? Sebenarnya saya nggak membocorin Bu, biarin aja buat saya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa. Ini saya tulis ini dari dulu. Ini ada 4 tahun 5 tahun yang lalu saya tulis. Nggak apa-apa, kita berbagi. Jadi alhamdulillah supaya jadi apa, kampung Quran di sini. Karena apa? Allah itu bisa mengangkat derajatnya orang-orang itu dengan Al-Quran. Dan kadang-kadang bisa menghinakannya dengan Al-Quranul Karim. Nah itu. Jadi nanti kalau misalkan sholat bacanya yang orang murojaah, yang murojaah itu yang menghafal-hafalan Al-Quran. Saya hafal naon Al-Ikhlas. Kan baik dah ngaranna juga hafalnya Al-Ikhlas. Betul nggak? Kalau niatnya saya murojaah Al-Ikhlas, jadi itu 1 hurufnya 100. Betul nggak? Nah, jadi cerdas dikit dong. Gitu. Baik, lanjut. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayatnya, kata Rasulullah bahwa jika seseorang membaca Al-Quran di dalam sholat dalam posisi berdiri, maka setiap hurufnya berpahala 100 kebaikan atau 100 pahala. 1 huruf 9 kali 100 berapa? 900 elen terbata-batakan bismillah. Mana gitu deh sok lah 100 kali takarek. Nah, paham ya? Lanjut, jika membacanya dalam sholat sambil duduk, bukan berdiri, duduk Bu. Ayo sholat duduk. Masya Allah, cerdas. Ya, ini kalau membacanya dalam keadaan duduk, itu berpahala 50 1 hurufnya. Catat. Catat Bu. Nanti kan ada penilaian dari ini, dari Pak DKM, dari Pak Kiki, dari Pak Masya, nanti nilai. Nanti yang benar jawabannya, pertanyaannya dapat bala-bala. Baik, lanjut ya. Jika membacanya dalam sholat sambil duduk, maka dari setiap hurufnya mendapat berapa? 50. Allah. Jika membacanya di luar sholat dalam keadaan berwudu,
Di luar sholat ini ada konteksnya, yang punya wudhu sama yang enggak. Ya, contoh para orang-orang yang sering membaca Al-Quran murojaah, yang biasa sering kan kadang-kadang berangkat kerja, naik motor, naik sepeda atau jalan kaki. Wah, murojaah dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya murojaahnya misalkan? Contohnya Al-Kafi atau apalah gitu. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al kan gitu kan. Dia punya wudhu nih. Nah, ini pahalanya. Baik, pahalanya berapa? Jika membacanya di luar sholat dalam keadaan berwudu, maka setiap hurufnya berpahala 25. Ya, 25 satu hurufnya tadi 9 dikali 25 berapa? Nah, jago matematika. 9 kali 25 berapa? 45. Masya Allah, jago bener. Nah, kalau 9 kali 2. Biasanya ibu-ibu paling jago, Bu, paling gemuk di duit mah. Sampai 1000 juga apal tak duit mah. Nah, kalau misalkan tadi 900, yang pertama ya, 909 kali 100 900. Yang kedua 9 kali 5 450. Tahu sama Adit yang jago tuh jualan itu. Kalau misalkan yang 25 kali 9 225. Nah, itu contohnya ya, 225, 450, 900, 225. Baik, kita lanjut. Jika membacanya di luar sholat, tapi dia tidak punya wudhu, teboga wudhu. Nah, lempang gitunya, ngerokok, ternaon banyak. Nah, nanya mulutnya komat kamit gitu kan. Nah, ini pahalanya, Masya Allah. Setiap hurufnya itu mendapat 10, insya Allah 100 Manisa. Cerdas cermat. Dan jika seseorang tidak membaca Al-Quran, tetapi ia hanya mendengarkan, dengekeun, istama'ah, bacaan Al-Quran orang lain, bacaan Al-Quran saya, misalkan mendengarkan dengan tawajuh gitu ya. Nah, maka dari setiap hurufnya yang ia dengar berpahala 1. Tadi hadis yang pertama saya sampaikan apa? 1 dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.